hasilnya para trader itu menggiurkan sekali ya. Sebagai wanita apalagi ya, kalau udah PMS waduh, jangan terlalu pakai emosional sih. Yang dipakai buat trading 50% trading yang di kripto perpetual, sedangkan kalau yang buat di meme di DEX 50%. Apalagi kalau lagi lost trade ya, ngerasa insecure, ngerasa kehilangan, duitnya juga boncos terus di awal-awal. Nanti hasil yang kalian dapetin tuh juga besar banget hasilnya. Jadi ya stres untuk beberapa waktu nggak apa-apa ya. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Halo semua, balik lagi ke podcast Selar. Akhirnya kita balik ke studio ini ya. Kemarin sempat beberapa episode kita di studio yang berbeda, dan akhirnya balik lagi ke sini. Dan di episode kali ini juga kita kedatangan salah satu influencer kripto yang udah banyak di request oleh teman-teman di rumah. Ini mungkin teman-teman juga bakal happy sih ngelihat salah satu influencernya di sini. Dan ini podcast pertama juga nih untuk dia. Ini dia, Kimiko Lee. Halo. Finally, akhirnya muncul juga di podcast. Biasanya gak pernah muncul. Gak pernah, ini baru pertama kali. Iya, karena fun fact, Kimiko ini memang tinggalnya bukan di Jakarta ya guys, di Batam ya. Tapi sudah memutuskan untuk for good di Jakarta. Jadi bakal lebih sering ketemu Kimiko buat di event-event Jakarta. Kita mungkin kali ini bakalan ngobrol-ngobrol seru aja, kenalan, terus bahas-bahas market yang lagi hot. Dan sebelum kita bahas-bahas yang seru-seru, mungkin boleh Kimiko diperkenalkan dulu nih background-nya, terus awal mula kenal kripto dari mana? Perkenalin dulu ya, nama aku Kimiko, terus umur 22 tahun. Awal pertama kenal kripto itu sebenarnya dari bulan tahun lalu udah pernah terjun. Nah itu awal mula kenal kripto. Terus akhir-akhir ini kripto booming lagi nih. Nah, terjun lagi. Terus menjadi content creator. Oke. Kamu dulu tuh sempat tinggal di luar kan? Di Taiwan ya? Iya, kalau di nggak salah. Taiwan. Waktu ketemu sama Vanessa juga di sana? Iya, di sana. Berarti baru pindah ke Jakarta atau ke Indonesia kapan? Pindah tahun ini. Oh, baru tahun ini bulan Agustus. Oh, berarti emang baru pindah ke Indonesia, terus sempat tinggal di Batam dan baru ke Jakarta bulan ini. Iya. Oh, nice. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, gue mau kasih tahu kalian kalau Selar lagi ada campaign bagi-bagi airdrop berupa token list. Nah, list itu apa? List adalah blockchain layer 2 yang lagi naik daun banget, dan tokennya ini udah listing di exchange lokal maupun di luar. Jadi begitu kalian dapat airdropnya bisa langsung ditransaksikan. Cara ikutannya gampang banget. Kalian bisa langsung aja cek passport.selar.co dan step-stepnya ada di description box, bisa langsung dicek aja. Semakin banyak kalian bridging ETH di blockchain list, akan semakin besar peluang kalian untuk menang token list. Mau tahu berapa banyak airdrop yang akan kita bagikan buat kalian? Kita akan kasih tahu kalian di akhir periode campaign ini. Pokoknya kalian ikutin aja semua aktivitas yang ada di blockchain list dan jangan sampai kelewatan. Yuk kita lanjutkan podcast kita. Kalau misalnya kamu berarti memang interest sama kripto, atau memang apa ya, menjadikan kripto ini ya sebagai pekerjaan aja, dan kayaknya nih lumayan male dominate di marketnya, jadi kamu ada ngelihat opportunity di situ? Semua segi sih. Semua segi. Interest iya, ngelihat kripto ada peluangnya juga iya, terus lihat bisa ngecon di kripto juga iya, terus lihat teknologi revolusinya juga bagus banget, jadi semuanya sih tertarik sama kripto. Oh iya sih, bener sih, aku setuju. Karena memang sebetulnya kalau ngomongin soal cuan, kalau udah masuk ke industri Web3 itu bisa datang dari mana aja sih sumbernya ya. Apalagi kalau content creator juga kan. Berarti kamu sekarang full time-nya content creator? Content creator sama trading. Trading, oh traders, wow. Kalau lagi bullish gini tuh jadi traders enak gak sih? Enak. Hijau semua fotonya. Hijau semua. By the way guys, fun fact, aku tuh ketemu sama Kimiko di eventnya Coinvest tahun ini, di acaranya side event Indodax ya waktu itu ya. Iya. Jadi aku tuh ngeliatin kok kayaknya aku kenal deh nih perempuan ini, karena bolak-balik terus kan sendirian. Terus lama-lama ini memang dia sendirian, apa lagi nyari temen gitu. Dan akhirnya pas aku tanya, kamu sendirian? Iya. Terus kayak ya udah, akhirnya kita join. Terus kita langsung lanjut ke acara apa ya waktu itu? Acara ada, kita abis itu kayaknya kepindah ke acara lain kan? Iya, apa ya nama tempatnya, lupa lagi. Iya, soalnya kita kan banyak side event kan kalau Coinvest kan. Jadi kayak ikut-ikut, terus akhirnya ya udah kontekan, tukeran
kontak, terus akhirnya kenalan sama yang lain juga. kenalan sama yang lain. Aku bawa dia keliling ke semua orang-orang di situ. Kenalin ini Kimi Cole Bener-bener gitu. lah nggak ada kenal siapa-siapa. Iya sih. Kelihatan banget dari mukanya soalnya kamu kayak sendirian Bingung gitu ya. Bingung. Mau ngapain di sana juga nggak tahu. Kayak anak hilang sih. Terus akhirnya lumayan kan ketemu sama banyak orang dan semoga sih sampai sekarang masih berhubungan banyak sama yang kawan kenalan. Masih banyak. Nice. Banyak banget dapet job juga dari acara itu. Wow. Waduh, makasih banget loh. Mantap, keren. Memang kayak gitu sih kalau di Web3 itu kebetulan sangat open untuk kolaborasi kan dan juga saling support sih. Apalagi aku ngeliat kamu juga sendirian. Terus kayak aku nggak tega aja sih kamu sendirian di sana terus kayaknya ini harus aku amankan daripada hilang daripada tersesat ya. Iya. Terus ya udah deh. Dan sekarang mungkin kalau saya pas kamu udah tinggal di Jakarta harusnya akan lebih banyak lagi opportunity-nya kan. Iya. Terus juga event-event juga pasti bakal lebih banyak lagi. Iya, jadi teman-teman brand jangan lupa boleh invite Kimiko untuk ke acara-acara. Oke, nah kalau misalnya ngelihat sekarang kan kamu sebagai traders ya. Berarti full traders. Iya. Belajarnya di mana? Belajarnya ada satu community khusus trader, para trader di sana. Nah itu tuh ada trader yang udah profesional. Jadi kita belajarnya dari sana. Tapi biasanya kalau kayak gitu apa yang diajarin? Apakah memang cara membaca chart, strategi trading, atau sebetulnya mereka ngasih semacam call untuk project tertentu yang mungkin bakalan pump atau apa? Semuanya ada. Jadi di sana tuh lengkap banget. Jadi kita tuh diajarin strateginya, kita diajarin sehari-hari trading tuh gimana sih? The real trader terjun ke market tuh kesehariannya gimana? Tiap harinya mengambil sebuah trade tuh gimana? Jadi kita kayak beneran dituntut sama profesional tradernya langsung. Wow, boleh nggak spill tuh di mana? Oh boleh, itu namanya Akaza, Secret Room of Akaza. Kalau kalian tahu, aku sering nge-story juga di sana tuh, bagus banget. Terus aku juga belajar dari sana. Aku yang awalnya nggak tahu apa-apa, sekarang tahu banyak pastinya belajar banyak juga. Ini kalian kalau mungkin pengen belajar trading apalagi buat pemula, bisa langsung aja kontak ke sana. Dia itu bagus banget. Indonesia atau Indonesia. Oh, Indonesia. Boleh spill nggak harganya berapa? Kira-kira aja. Itu ada beda-beda ya kelasnya ya. Maksudnya ada kelas yang buat beginner, ada yang buat khusus yang beneran level tingkat atas tuh beda-beda. Kalau yang level bawah itu sebulan kan dia per bulannya tuh kalau nggak salah 2,5 juta. Oke. Tapi kan mungkin yang di gain dari tradingnya lumayan ya. Iya. Hasil dari tradingnya itu yang sangat-sangat menggiurkan. Bukan dari berapa harga kelasnya, tapi apa yang bisa dihasilkan dari kelas itu sebenarnya. Oh gitu. Terus dari yang kamu udah join ini, kalau dihitung-hitung returnnya dari misalnya modal kamu untuk ikut kelas ini berapa, terus returnnya berapa yang kamu dapetin, berapa persen? Dari returnnya yang nggak terhitung karena kan kita lumayan trading terus. Wah, berarti setiap hari? Setiap hari. OMG, berarti makanya lebih enak trading aja daripada kerja ya. Oh pastinya. Udah menggiurkan ya. Iya. Apa aku jadi trader saja kali ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal konten, aku tuh lihat konten kamu tuh kan jarang ngebahas soal trading yang kayak aku lagi beli koin ini atau apa. Tapi kan lebih kepada entertainment kan. Iya. Karena memang kamu lebih suka entertainment kontennya, atau sebetulnya kamu nggak mau terlalu vokal di trading karena takutnya kayak ngasih semacam call yang jelek dan orang-orang pada ngikutin atau gimana? Iya, itu juga ngaruh sih, karena kalau kita memberikan sinyal itu kan terkadang nggak sesuai harapan, nggak selamanya benar gitu ya. Terlalu resiko juga, terus orang Indonesia nggak tahu beda-beda manage risknya gimana, kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau kasih call gitu menurut aku belum deh. Agak-agak risky juga ya soalnya ya. Yeah. Nanti kalau misalnya ngasih callnya yang kurang oke, pas lagi gak beruntung nanti kamu di head comments gitu mungkin kan. Mungkin bisa sistemnya edukasi teman-teman dulu nanti cara risk management gimana, baru nanti boleh calling ini deh. Oke, soalnya sayang banget kan kamu lumayan aktif di trading. Iya. Terus mungkin sebetulnya bisa di share ke teman-teman juga kan, maksudnya jadi semacam niche kamu juga kan nantinya. Karena cewek sebagai traders tuh aku nggak tahu banyak sih. Yang aku tahu tuh ada satu lagi temanku yang Vanessa, dia lebih ke meme coin, Digen meme coin.
meme coin queen jadinya. Jadi sering-sering ngasih-ngasih share-share dia punya hasil trading tapi di meme coin. Gitu, beli di Pump Fund, terus juga apalagi ya. Pokoknya ada deh, dia lumayan aktif. Nah, kamu kan sebetulnya bisa bikin niche kontennya lebih ke trading juga sih, harusnya bisa cepet naik juga sih. Iya bisa, soon ya. Apalagi teman-teman cowok tuh harusnya lebih senang kalau nerima informasi dari lawan jenis harusnya. Dari itu hasil dari survei ya, bukan aku yang semata-mata bilang. Tapi waktu hasil dari survei itu mengatakan bahwa laki-laki itu lebih suka kalau mendapatkan informasi dari lawan jenis gitu. Makanya kalau konten kreator di Web3 yang perempuan biasanya lebih cepat naik. Iya, lebih ramai juga. Lebih ramai juga Bener-bener. biasanya. Terus juga kan ngeliat konten kamu juga kontennya entertainment tapi rame banget kan, maksudnya views kamu tuh sangat-sangat konsisten gitu. Bener. Kalau kamu bikin konten selama seminggu berapa kali biasanya? Seminggu, wah aku kalau misalkan bikin konten sehari itu bisa sekali bikin bisa banyak gitu. Tapi Jadi uploadnya? kadang seminggu cuma bikin sekali tapi banyak. Oh, Tuh. iya sih. Tapi niche-nya sama, ada rencana buat merubah gak kayak jenis kontennya atau enggak konten pilarnya yang lain? Ada, nanti lama-lama bakal mengedukasi trading, apalagi buat para wanita kan dikit banget ya yang trading. Buat para cewek-cewek nanti aku mungkin bakal ya mencari komunitas-komunitas wanita yang suka trading, Nice. dikumpulin. Wow, menarik sih. Dan mungkin iya sih, ini jadi salah satu yang cukup menarik juga ya. Apalagi lagi bullish, Bener. masih kontennya cepet naik. By the way, gimana bullishnya? Kamu apa yang kamu rasakan di bullish ini sebagai traders? Ternyata setelah dilihat-lihat enaknya memang di meme coin ya. Meme coin kan Bener. lebih naik. Jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya kan waktu di siklus sebelumnya ya. Jadi Bitcoin itu ketika Bitcoin ATH yang naik itu biasanya big market cap, medium market cap, dan yang terakhir itu exotic atau meme coin. Tapi yang sekarang tuh lumayan beda. Jadi dari Bitcoin ke Solana dulu, ke Dogecoin, ke meme coin yang market cap-nya besar, baru yang terakhir meme coin yang market cap-nya kecil. Jadi sebetulnya ini kayak udah meme coin season gitu. Iya, Menurut beda kamu banget gimana? ya. Menurut aku ya beda banget sama yang tahun lalu. Tapi menurut aku ya mungkin orang-orang memang pada tertarik sama meme coin gitu dibandingkan koin-koin yang utilitas gitu, karena mungkin susah dipelajari juga ya. Kalau meme coin kan orang kayak asik aja gitu, terus rame, FOMO, karena FOMO lihat gambarnya lucu beli gitu. Jadi ramenya kebanyakan di meme coin. Terus orang-orang juga pada tahu bisa ngecuan banyak dari meme coin. Jadi kenapa enggak mereka masuk di meme coin aja. Iya, tapi kamu sebagai trader ngeliat gak sih kalau misalnya di meme coin itu ada chart yang bisa dipelajarin, atau sebetulnya meme coin ya sebagai pakai apa ya, high conviction aja? Kalau meme coin di sebagai chart, kalau yang meme coin yang baru listing kayak di DEX gitu nggak bisa ya. Nggak bisa dibaca ya chartnya? Iya. Kecuali mungkin kayak Doge atau Wave itu kan udah mulai gede ya. Nah itu bisa. Oh, tapi kalau trading gitu biasanya yang difokusin itu koin-koinnya kayak gimana? Kalau trading ya, kalau trading itu sebenarnya lebih ke forex sih. Oh, forex. Iya. Oh, Terus Bitcoin, Ethereum, udah itu doang. Kalau yang lain berarti nggak ngelihat. Kalau yang altcoin bisa, cuma altcoin kan juga tergantung Bitcoin sama Ethereumnya lagi gitu. Iya sih, betul. Jadi sih. buat para trader, profesional trader lebih fokus juga di BTC sama ETH kalau khusus kriptonya. Berarti kalau untuk altcoin sebetulnya belum sebegitu seksinya ya kali ya untuk traders ya. Seksi ya. Cuma balik lagi kalau mau trading altcoin harus lihat Bitcoin sama Ethereumnya. Karena bakal ngikutin, karena kan Bitcoin ada semacam Bitcoin dominance kan dari soal total market cap kan. Iya. Tapi kamu kalau ngomongin soal risk management nih sebagai traders itu kayak gimana? Kalau misalnya kamu mau pasang sebuah posisi? Waduh, kalau itu ya kita posisi sizingnya harus benar. Kedua emosi sih. Waduh, emosi itu benar-benar Psikologis juga ya. Psikologis itu benar-benar susah. Gimana coba contohnya? Sebagai wanita apalagi ya. Kalau udah PMS, waduh. Kalau udah emosi, minus berapa maunya gue balikin minus gue, tapi malah jadi makin minus kan. Suka revenge trading gitu-gitu. Aduh. Terus diajarin nggak waktu di kelas trader kayak gimana untuk cara ngadepin itu? Ya diajarin. Kalau misalkan udah loss gitu ya udah stop. Tutup aplikasi. Stop dulu, besok baru lah lanjut open posisi baru.
Ya, biar mentalnya stabil dulu, psikologisnya stabil, emosinya stabil, baru mulai trading lagi biasanya gitu. Berarti memang kalau udah emosi kayak gitu ya udah stop aja gitu ya, udah Iya. paling bener, gak usah main-main lagi, malah jadinya makin rungkat kan. Benar. Kalau misalnya strategi kamu biasanya kalau untuk pasang posisi gimana? Kalau misalnya untuk trader ya, sebagai trader. Benar-benar dari PA-nya sih. PA? Price action, dari price actionnya, terus dari chartnya, dari situ. Terus news dari berita juga itu ngaruh banget. Biasanya kamu lebih suka hold jangka panjang atau kayak day trading aja gitu, kayak udah dapat berapa kamu taruh? Day trading, dapat berapa taruh, karena biasa pasang posisi 1 hari udah dapat yang diinginkan, misalnya 1% udah gitu. Next day, lanjut next day. Sama berarti sama kayak aku. Aku tuh kalau aku sendiri tuh lebih suka sebetulnya di crypto investasi ya, lebih cocoknya. Tapi ada momen-momen yang memang aku juga suka trading di koin-koin yang lumayan volatile. Karena menurutku tuh kayak adrenalin tuh kayak terpacu gitu. Kayak kemarin nih misalnya, aku tuh sempat share juga sih di story bahwa aku naruh di beberapa koin. Sebetulnya target aku tuh sehari cuma kayak 20-30% aja dari total modalnya. Setelah dapat ya udah aku langsung taruh, pindahin ke BTC. Jadi aku nggak hold secara jangka panjang ya. Dan itu memang itu strategi aku. Terus kalau misalnya aku ada satu lagi sih di Solana. Solana itu sebetulnya aku nggak simpan banyak. Dan sekarang nih lagi syuting ini Solana lagi naik banget. Lagi lumayan ngepam. Aku kan naruh di Solana tapi lebih ke untuk beli meme coin yang ada di Solana, ke situ sih. Jadi sebetulnya juga aku lebih sukanya investasi. Tapi sesekali ya trading tapi cuma sejam 2 jam. Terus, karena kalau biasa trading gitu ambil posisinya lihat dari mana, berdasarkan apa tuh? Jadi nanti aku share ya mungkin tips aku, ada semacam indikator di, kalau kan aku mainnya perpetual kan. Jadi ada indikator yang bisa dipakai kalau mau trading perpetual. Nanti aku share di kontenku. Itu bisa langsung muncul gitu, jadi kayak tahu kapan long, kapan short. Oh iya. Iya. Nanti aku share, mungkin teman-teman aku nggak banyak nge-share soal aku trading ya, lebih ke edukasi Web3 nya tuh kayak gimana. Karena aku juga sama kayak kamu, kayak agak sedikit kalau aku upload ini bakalan kontroversi nggak ya, takut di apa gitu, takut diomongin gimana gitu. Tapi kayaknya mungkin aku bakal coba tipis-tipis aja. Nih boleh lah. Dan aku share. Dan mungkin sama ngeliat market kali ya, lagi trennya apa. Kayak meme coin kan kemarin aku sempat naruh juga di Dogecoin, karena memang apa si Elon Musk kan nge-call mulu Dogecoin juga kan, karena kan lumayan sentimental ya kalau misalnya meme coin itu dengan news, jadinya ya udah ikutin, dan ternyata emang lumayan jauh banget naiknya, apalagi kalau perpetual bisa ya sampai berapa persen. Aku kemarin kayak satu hari sampai 300%. Cuman kayak aku nggak berani upload itu sih, karena takut banyak yang FOMO gitu, karena kalau dia tahu aku nulis itu pasti kan ikutan naruh juga. Jadi mendingan ya udah pas udah beberapa hari baru aku share gitu biasanya. Tuh kan kayak hal yang sensitif gitu kan. Takut soalnya. Iya. Dan juga kalau saya ngupload itu di TikTok itu suka di ban aku. Oh iya. Kalau aku upload di konten aku di TikTok tuh suka di ban. Jadinya aku juga nggak berani. Gitu. Berarti kamu kalau posisi liatnya benar-benar dari chartnya ya? Aku jarang tau lihat dari chartnya. Dari chart. Kadang aku ada sih mungkin trader yang memang katanya tuh chart itu bisa menunjukkan keadaan market kayak gimana kan. Aku tuh masih belum sedalam itu sih untuk ngelihat chartnya. Jadi kadang aku cuman manfaatinnya ya fundamentalnya, atau enggak ya si news kayak gitu aja sih. Keren. Tapi kamu ini gak sih kayak kalau misalnya kamu trading ngeliatin nggak kayak setiap hari tuh harus diliatin gitu? Oh iya, setiap hari liatin. Aku juga lagi, itu Kalau permasalahannya. apalagi kok lagi open posisi, waduh, Deg-degan ya. liatin terus. Aku mau tanya dong, kalau kamu diferensiasi portofolionya kayak gimana? Mungkin ada yang di forex atau di mana? Kalau forex itu pakai platform ya, jadi beda. Jadi Pakai bot ya? Pakai platform. Jadi platform tuh kayak perusahaan yang memfasilitasi modal gitu. Jadi kita kayak beli akun, bukan uang kita yang dipakai buat trading gitu. Jadi lebih, iya, sekarang semuanya ya di kripto sih, di meme coin 100%. Iya. Kalau di compare dengan BTC kayak berapa persen? Kayak misalnya BTC 50%, terus yang meme coin berapa persen? Waduh, jangan kaget ya. Coba. Jangan kaget ya. Yang dipakai buat trading 50%, trading yang di kripto perpetual
Sedangkan kalau yang buat di meme di DEX 50%. Wow, sangat-sangat trader ya, kayak sangat-sangat high risk berarti ya. Kamu orangnya juga sangat-sangat ini ya, suka adrenalin ya. Iya. Tapi kenapa kamu bisa mempunyai confidence sampai segitunya? Emang nggak takut kalau misalnya sewaktu-waktu hilang gitu? Udah sering hilang, jujur aja ya, udah sering hilang. Terus ya dari sana kan kita belajar risknya juga di manage. Maksudnya Yes. di DEX Dipikirkan gitu. pasti kan sebelum kamu naruh posisi pasti kamu benar-benar Mikir, risk mikir sendiri. lah. Iya sih, itu sangat-sangat lumayan sih. Tapi bedanya kamu ngerasa nggak sih kalau trading di forex sama di crypto tuh kayak gimana? Aduh, kalau di forex itu benar-benar rumit ya. Kita harus lihat news tiap hari, ada news apa enggak. Terus dari chartnya itu juga jauh lebih rumit daripada di kripto. Terus ada sesi-sesinya, timingnya juga ada, gitu. Jadi kalau di forex tuh ya jauh lebih memusingkan. Gitu. Kalau di kripto kan nggak ada sesi-sesi market London, Nggak ada. Asia nggak ada. Sedangkan kalau di forex itu dibagi jadi 4 lagi. Terus kamu di kelas itu diajarin semuanya? Semuanya. Makanya belajar trading itu butuh waktu yang lama kan, nggak yang bentar langsung bisa. Betul. Kamu ada plan buat ngambil ini nggak sih, kayak sertifikat? Ada. Wah, Ini lagi dijalankan. Menarik sih. Aku kepikiran sih untuk kayak mulai serius di trading juga. Ini boleh banget sih. Cuman kayak masih oke lah gitu. Mungkin soon. Karena hasilnya para trader itu menggiurkan sekali ya. Makanya kalau mungkin karena kamu juga seorang trader, jadinya bikin konten tuh yang cukup relate dengan trader kan. Makanya juga cepet naik, dan itu kayak merasa diwakilkan si trader ini. Iya benar. Kita tunggu sih untuk konten-konten kamu soal trading gitu, untuk ngajarin kita. Apalagi nanti pasti kamu bakalan sering ketemu sama kita gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang ada di komunitas perlu narasumber untuk ngajarin trading juga bisa. Iya boleh. Mungkin gitu. aku bakal ngedukasi tipis-tipis. Oke, mungkin sebelum nanti nih di event nanti, boleh nggak diedukasi sedikit tipis-tipis nih dari Kimiko buat teman-teman yang lagi di rumah, kira-kira kalau untuk pemula yang masih literally mau belajar trading tuh apa sih hal yang perlu dipersiapkan, sama mungkin hal yang perlu dihindarin? Waduh, oke, boleh. Coba. Kalau hal yang perlu dipersiapkan itu siapin dulu mentalnya ya, harus mental baja. Karena belajar trading itu sering banget kita ngerasa apalagi kalau lagi lost trade ya, ngerasa insecure, ngerasa kehilangan, duitnya juga boncos terus di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu tuh nanti lama-lama improve, jadi nggak apa-apa. Nanti hasil yang kalian dapetin tuh juga besar banget hasilnya. Jadi ya stres untuk beberapa waktu nggak apa-apa ya, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Tadi pertanyaan kedua? Untuk apa yang perlu dihindarin gitu? Kalau yang perlu dihindarin di trading ini, jangan terlalu pakai emosional sih. Ya, psikologisnya itu benar-benar diatur ya, jangan risking yang terlalu berlebihan, jangan all in. Biasa trader suka revenge trading juga, itu nggak boleh banget. Terus hal yang perlu dihindarin, jangan kalian salah milih guru, salah milih komunitas. Waduh bahaya banget. Itu kamu pernah dari ngerasain? pola pikir sebenarnya bukan dapet yang salah, tapi menemukan yang lebih tepat. Oh gitu. Jadi kalau kalian dapet komunitas yang tepat, sama-sama membangun, itu beda banget gitu. Kan ada komunitas yang flat aja, yang pengajarannya juga nggak terlalu teknis ya, jadi kayak cuman semacam teorinya aja gitu. Iya, cari benar-benar guru yang sangat-sangat berpengalaman di bidangnya gitu, yang udah terbukti. Itu berarti yang emang harus kalian siapin ya kalau mau belajar trading ya. Yang pertama tadi soal mental, kalian harus siap, psikologis juga harus siap. Jangan sampai revenge trading yang udah minus, kalian malah makin pengen trading lagi, jadi malah makin minus, yang ada uangnya malah jadinya hilang kan. Terus juga kayaknya
Untuk yang baru-baru juga kayaknya menurutku jangan langsung main perpetual, ya kan? Benar. Itu juga terlalu risky kan, mental orang kan biasanya pengen cepat kaya. Iya. Nah, Berapa banyak orang yang ratusan juta tiba-tiba dalam sekali trade hilang gitu. nah itu banyak banget. Jadi mental itu harusnya dihilangkan aja gitu. Kayak trading cuan sedikit, yang penting cuan gitu, nggak rugi kan? Karena Iya. kalau misalnya cuan sedikit dan gak rugi tuh ya tetap untung kan, bakal tetap hijau gitu portonya, daripada kalian bener-bener ngambil resiko tinggi untuk main perpetual akhirnya malah jadi minus Benar. gitu. Terus tadi yang perlu dihindarin jangan greedy ya. Iya. Terus juga temukan komunitas yang tepat. Penting. Jangan sampai salah, karena apa yang akan kalian cerna itu tuh ya bakal nempel kan. Tiap hari kan di input ya ke otak kita ya tiap hari ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang diajarin gitu. Jadi jangan sampai pilih guru yang salah. Kalau kamu kelas berarti itu tiap hari? Tiap hari. Berapa jam setiap hari? Setiap hari. Aduh. Intens banget. Oh gitu. Mm-mm. Iya sih, tapi kan making money bareng-bareng kan. Iya, belajar bareng biar cara berpikir yang orang-orang smart money sama yang biasa kan beda. Jadi kalau misalkan intens tiap hari bareng-bareng, itu pola pikirnya juga bakal ngaruh ke kita gitu. Wow, aku pengen sih. Nanti aku langsung daftar deh. Boleh. Biar bisa ikutan bareng-bareng. Karena emang aku juga perlu meningkatkan levelnya kan. Terus so far gimana plan kamu? Apakah nantinya ke kontennya nantinya apakah kamu buka webinar gitu, atau ada bikin event offline buat khusus trading atau gimana? Mungkin planning aku itu bikin mengedukasi dulu tipis-tipis, terus nanti lama-lama bakal lebih edukasi yang lebih intens. Terus mungkin buat para, kan banyak ya yang minta daftar kelas gitu, mungkin aku bakal open komunitas, jadi bakal buka maybe grup gitu biar bisa belajar bareng, apalagi buat para cewek yang pengen belajar trading. Itu biasa excited banget ya dapat guru cewek juga mungkin. Iya benar, ada cewek cakep lagi, pintar lagi. Terus ya gitu aja sih planning aku. Oke. Tadi aku sempat mau tanya sih, kamu berarti so far tuh tertarik di Web3 untuk trading aja dan jadi content creator. Apakah ada hal lain yang kamu juga tertarik, kayak misalnya NFT, game? Karena kan game juga lagi cukup oke. Atau mungkin kamu tertarik untuk ngebahas soal teknologinya, AI, kayak gitu nggak? Kalau itu sebelum aku belajar trading itu aku tertarik banget belajar itu. Tapi semenjak aku terjun ke dunia trading, dan trading itu harus benar-benar fokus. Jadi buat aku untuk mempelajari ke hal-hal yang lainnya tuh nggak ada waktu kadang gitu, karena aku fokus di tradingnya gitu. Semakin menarik ya. Kayak teman-teman kalau misalnya mau ikutan trading di komunitas kamu gimana? Joinnya kemana dan harus hubungin siapa? Kalau mau join ke komunitas aku jujur belum buka dan belum ada memang, karena aku belum benar-benar mengedukasi dan belum terlalu banyak sharing tentang trading. Soon bakal aku open ya, beberapa bulan ke depan baru open sih. Oh, bentar lagi sih. Kalau misalnya untuk yang komunitas kamu, ke kelas trading kamu yang saat ini nih, yang kamu ikutin, itu dia open juga? Open. Selalu open? Ada batch-batchnya sih. Jadi ada tanggal berapa sampai tanggal berapa dia open, ada masanya tutup. Tuh, jadi ada batch tergantung kapan buka gitu. Berarti tuh prosesnya berapa lama untuk satu, kalau misalnya kita mau daftar nih, terus kayak untuk waktunya tuh apakah setahun atau mungkin 6 bulan untuk belajarnya, atau lifetime? Nah itu tergantung, kan dia kelasnya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang khusus lifetime, ada yang buat level tingkat atas juga. Jadi beda-beda gitu, tergantung kita pengen daftar yang mana. Oke. Nanti berarti cari aja ya namanya nanti. Instagramnya ada? Ada. Oke. Nanti mungkin dicantumin aja ya. Boleh. Nanti kita cantumin Instagramnya buat teman-teman yang belajar bareng. Itu udah besar belum sih ininya, komunitasnya, kelasnya? Kelasnya aduh lupa ya berapa ratus sih. Aduh lupa. Tapi udah lumayan oke deh. Dan tapi sebetulnya juga nggak harus terlalu besar juga sih. Kayak yang penting kan kualitasnya ya. Dan quality over quantity sih gitu. Yang aku suka dari kelas ini karena aku kenal gurunya kan. Terus kenal deket, jadi udah real aja gitu, terbukti gitu, dan aku percaya gitu. Oke, jadi teman-teman kalau emang mau jadi traders ya pelajarin
bisa otodidak juga atau mungkin bisa ikutan kelas juga ya, menarik ya. Oke. Terus so far nanti event terdekat apa yang mau kamu ikutin di sini? Ini ada Mulung Fest. Jadi teman-teman harus ikutan Mulung Fest juga. Kita juga Selar juga gold sponsor untuk Mulung Fest. Oh iya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang ke Mulung Fest juga bisa pakai kodenya Selar. Jadi MF Selar itu bisa dapat potongan 200.000. Kan lumayan ya. Jadi bisa datang langsung dan mampir ke boothnya Selar ketemu aku. Nanti Kimi juga bakalan mampir. Iya, ramein ya. Ramein. Kamu dipanggilnya apa sih, Kimi atau apa? Kadang Kimi, kadang Kimiko. Ya, dan itu bukan nama panggung ya guys. Emang beneran namanya itu Kimi Coli. Ya, nama asli. Nama aslinya Kimi Coli gitu. Apalagi ya kira-kira. Kalau misalnya so far yang kamu lihat nih setelah bullish ini, apakah nantinya BTC akan langsung terus misalnya ke 100.000? Ini kita lagi bikin konten, lagi syuting ini tuh dia udah ke 96.000. Apakah nantinya bakalan naik terus atau mungkin akan ada koreksi? Koreksi di 100.000. Koreksi 100.000. Target kamu BTC akan kemana? Aduh, Akan ke berapa? Kayaknya tahun ini. Tahun ini. Kalau 100.000 kayaknya udah di depan mata sih itu 100.000. Sebenarnya kemarin aku mikirnya tuh ke 100.000, tapi ternyata kok Cepet banget gitu. Maybe 120. 120. Iya. Oke deh. Kayaknya mungkin 120 juga kalau nggak akhir tahun ini awal tahun depan sih ya. Bisa nyampe ke 120.000 sih. Sama kalau kamu sendiri? Aku mikir juga gitu. Menurutku tahun depan sih ke 100. Awal tahun depan ke 110 harusnya. Awal tahun depan ya. Ya segituan lah. Aku takut kalau terlalu tinggi nanti di FAT. Pokoknya segituan. Kamu ada ini gak? Ini NFA ya. Ada gak koin yang menurut kamu tuh lagi lumayan seksi banget nih, yang kayak aku lagi menunggu-nunggu ini nih gitu? Aduh, ini lagi meme ya. Kalau mau di spill kayaknya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, spill aja. Tapi iya. ini kan NFA ya guys. Iya, ya udah, ini aku lagi invest di koin meme. Aduh, menurut aku holy grail banget. Apa itu? Baru listing di jaringan Ethereum. Nama koinnya tuh Wally. Iya, WALLY. Jadi itu meme buaya gitu kan, belum ada ya meme buaya. Terus dilihat community-nya bagus, terus marketingnya juga bagus. Terus bakal posting di aplikasi Cina, Weibo. Jadi bakal booming juga. Jadi aku invest di sana. Oh, nice. Ini meskipun kita kasih bocoran sedikit, tapi teman-teman tetap ya NFA ya, kayak Dior ya. Jadi kalau kenapa-kenapa juga tetap itu tanggung jawab sendiri ya, gitu. Selain dia, ada lagi nggak yang menurut kamu tuh kayaknya aku jadiin watchlist nih? Enggak. Jadi kamu kayak fokus ngeliatin dia, karena emang kamu kan tadi sukanya booming coin ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke, mungkin terakhir banget nih sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah atau nggak ke followers kamu gitu yang mau kamu sampein? Mungkin di sini aku bakal cerita ya awal mula aku mulai trading tuh kenapa, biar biar teman-teman pada tahu kenapa sih aku, apalagi cewek gitu ya, pengen belajar trading gitu. Jadi awal mula sebelum aku belajar trading, aku ngira tuh belajar fundamental gitu-gitu doang tuh udah bisa dipakai buat investasi, tapi ternyata tuh enggak gitu. Ingat kan kemarin sempet koin-koin altcoin semua pada dumping. Iya. Nah, aku tuh ngelihat para trader tuh bisa mengamankan uang mereka gitu di saat market itu dumping, di saat market itu mengalami krisis. Tapi trader-trader dengan membaca charting terus mereka tuh bisa mengamankan dana mereka terlebih dahulu gitu. Jadi nggak mengalami kerugian yang fatal gitu. Sedangkan aku waktu itu ngalamin kerugian yang fatal banget ya. Jadi dari sana aku belajar ternyata penting banget buat kita menganalisa market dalam bentuk charting, karena bisa membaca kondisi market lagi bullish apalagi bearish gitu ya. Di situ aja sih. Wow, berarti kalau ngeliat chart gimana udah tahu juga kan ini kayaknya arahnya kemana. Arahnya kemana, lebih pede gak sih punya jadinya? pandangan lah. Iya bener, dan jadinya mungkin kalau naruh pun jadi nggak khawatir kayak meskipun dia misalnya candlenya merah, tapi karena tahu ini bakalan nantinya bakalan bagus, jadi ya udah nggak akan panik. Tapi kalau kita yang nggak tahu apapun soal candle,
biasanya ada turun dikit panik langsung pengen jual. Benar. Padahal sebetulnya itu hanya koreksi sedikit dan akhirnya bisa ngepump ke atas kan. Benar. Sebenarnya dari belajar trading pun itu ngaruh ke cara kita memanage emosi saat investasi juga gitu. Oh. Jadi kan di trading udah terbiasa ya kena gimana cara ngelola emosi. Nah, jadi itu kita pakai juga saat kita investasi. Wow, iya sih, benar sih. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi keduanya yang benar-benar ngebahas soal trading secara teknisnya kayak gimana gitu. Atau mungkin misalnya Kimiko perlu mau bikin event, kita bisa bikin event bareng gitu untuk belajar Boleh. gitu. Oke deh, so far kayaknya itu aja teman-teman yang di podcast kali ini. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya-tanya aja di description box atau mungkin mampir langsung ke IG-nya atau TikTok-nya Kimikoli. Biasanya juga kamu suka ada Q&A juga kan? Dan bisa nonton-nonton konten-kontennya Kimikoli, itu cukup menghibur juga, cukup relate juga untuk para traders. Dan ya kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe dan juga komen. See you di podcast berikutnya. Bye bye.